Halo teman-teman, balik lagi di channel Kakak Nisa di sini. Hari ini aku mau sedikit sharing sama kalian tentang yang aku alamin beberapa hari dan beberapa minggu belakangan ini. Udah lama juga aku nggak bikin video. Minggu yang lalu aku baru aja kena COVID-19, dan mungkin setelah video ini aku tayangin aku sudah sembuh dari COVID-19. Nah, video ini aku buat setelah aku sembuh, dan nanti aku akan tayangin beberapa video pas aku masih isolasi mandiri. Jadi singkat cerita gini, aku mau ceritain sedikit aja COVID-19 ya teman-teman. Jadi pada saat tepatnya 9 September 2020, aku kontak langsung sama temen aku di kantor aku. Saat itu aku nggak tahu kalau teman aku itu positif COVID. Nah, tanggal 10-nya itu 10 sampai 11 September itu aku demam. Tapi pada saat 11 itu aku dapat kabar temanku itu positif COVID. Sedangkan dia sebelumnya didiagnosisnya tipes. Nah, singkat cerita, udah tuh aku demam tanggal 10 sampai 11 September aku demam. Akhirnya ya udah, aku nggak berpikir aku itu COVID ya, masih positive thinking. Nah, setelah itu tanggal 12-nya aku udah aktivitas seperti biasa, nggak ada gejala apapun. Nah, tanggal 13 September hari Minggunya itu indera penciumanku hilang, teman-teman. Akhirnya aku memutuskan untuk konsul sama dokter yang aku sering konsul ya. Aku WA tuh malam-malam dokternya, dan dokternya bilang, coba deh mbak di tes swab aja. Akhirnya dengan bantuan dokter itu aku didaftarin swab drive-thru di Hermina. Udah nih, aku dapet jadwal tuh hari Selasa. 15 September itu aku swab di Hermina, dan hasilnya kan 5 hari ya. Aku nunggu 5 hari, tanggal 21-nya keluar hasil, ternyata aku positif. Nah, di situ aku kabarin keluargaku, udah, dan aku lapor RT. Habis itu semuanya keluargaku di swab, dan alhamdulillah hasilnya setelah 5 hari ternyata ibuku juga positif. Akhirnya kita berdua isolasi mandiri di rumah. Karena setelah isolasi udah aku olahraga, aku minum vitamin dan lain-lain deh. Aku hirup minyak kayu putih, ya berpikir positif aja, happy. Akhirnya udah tuh 1 Oktober aku swab lagi dari kantor, dan hasilnya udah keluar tanggal 4 Oktobernya masih positif juga. Tapi di situ aku CT, hasil ada keterangan gitu sih, angka CT-nya tuh masih tinggi kan. Akhirnya aku putusin, aduh udah mulai pusing nih, gimana nih. Ya udah, isolasi lagi. Tanggal 14 Oktober aku swab lagi, hasilnya tanggal 15 Oktober masih positif juga. Akhirnya di situ aku udah mulai pusing kan. Aku tanya teman-teman aku yang udah pernah jalanin isolasi mandiri. Akhirnya aku minum jahe setiap mau tidur. Terus aku juga uap minyak kayu putih, irigasi nasal, dan aku minum vitamin yang biasa aku pakai itu vitamin ini ya. Ini vitamin D, katanya sih bagus banget. Ini aku pakai waktu aku lagi isolasi mandiri. Ini vitamin C-nya dan redoxon sih, cuman habis redoxon. Dan ini yang setiap pagi aku kunyah mentah-mentah, bawang putih tunggal, teman-teman. Setiap pagi aku makan ini 2 butir. Walaupun memang sebelum kena COVID aku nggak suka ini ya, bawang putih tunggal. Tapi badan aku memang lebih enakan setelah minum ini pas perut kosong. Dan ini setiap mau tidur, setiap berapa jam sekali aku olesin ini ke hidung, ke lidah. Dan ini buat uap. Ini minyak banget daripada minyak kayu putih biasa, cocok banget buat uap. Dan tentunya tetap harus berdoa, karena hanya Allah yang punya obatnya saat ini. Obat dari segala macam penyakit cuma Allah yang punya. Jangan lupa berdoa dan berusaha.
Dan untuk teman-teman juga yang kena COVID-19 juga, jangan diasingin, itu bukan aib, karena siapa sih yang mau kena COVID-19. Jadi tolong dirangkul aja, dibantu. Mereka butuh isolasi mandiri yang sempurna, ya dibantu aja sih. Nah, sebenarnya sih kalau isolasi sempurna dan tidak ada gejala, biasanya mereka akan pulih lebih cepat. Dan buat kalian yang baru aja kena COVID-19, jangan patah semangat, tetap semangat. Ya lakuin apa yang harus dilakuin dan yang buat hati kalian happy. Ya pasti agak kaget sih waktu aku kena pertama kali juga. Aku kaget karena aku awalnya nggak ada gejala apa-apa, cuman ya demam aja sih dan nggak connect ke COVID-19. Dan alhamdulillah ibuku juga hasil udah negatif, sama ibuku juga. Malah ibuku nggak ada gejala sama sekali. Kalau aku waktu itu demam, pilek, sesak nafas. Oh ya, untuk kalian yang punya riwayat penyakit berat, penyakit kronis, sebaiknya sih aku saranin kalian karantina di rumah sakit atau di Wisma Atlet. Kalau aku, kenapa aku memilih isolasi di rumah, karena yang pertama aku itu gejala ringan dan di rumahku juga masih ada kamar yang kosong, jadi aku bisa sharing sama ibuku dengan kamar yang berbeda. Dan tentunya support keluarga sih, itu ngaruh banget buat aku ya. Pertama, saudara-saudara harus lebih care, dan itu juga mempengaruhi cepat atau tidaknya pemulihannya. Ya segitu aja sih. Ya semoga buat yang baru kena, semoga dikasih kesembuhan lebih cepat, kasih semangat selalu untuk hidup sehat. Dan sekarang aku juga udah sembuh, aku tetap masih lanjutin rutinitas. Nah, buat kalian yang baru aja positif corona atau masih isolasi mandiri, lebih semangat lagi dan tetap stay positive thinking. Udah sih itu aja. Tapi untuk segala pengobatan yang aku coba tadi itu alhamdulillah cocok di aku, dan alhamdulillah aku negatif. Buat teman-teman yang ingin coba, bisa dikonsultasikan dulu ke dokternya masing-masing, karena ini berpengaruh baik sih di tubuh aku, tapi belum tentu di tubuh kalian. Jadi sebaiknya aku saranin kalau mau nyoba itu dikonsultasikan dulu ke pihak yang lebih mengerti lah. Segitu aja sih video aku. Kalau yang mau tanya-tanya bisa komen ya di bawah kolom komentar aku, nanti aku insyaallah aku balas. Selama aku isolasi, banyak banget teman-teman aku yang udah care banget sama aku, ngirimin vitamin, kasih masukan, dan makasih juga buat keluarga aku yang udah support banget, tiap hari ngirimin makanan, tiap hari video call ngontrol. Dan itu yang nggak bisa aku lupain sih. Semua teman-teman aku tuh baik-baik banget, lagi teman kantor aku, teman dekat aku tuh semuanya baik-baik dan care-care banget. Makasih ya semuanya. Segitu aja. Assalamualaikum, bye bye. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye.